Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita masuk tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari dan juga orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga beramal saleh, maka mereka mendapat pahala dari Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini? Yang kedua, orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi di sini? Yang ketiga, wan nasara, orang-orang Nasrani. Siapa orang-orang Nasrani? Kemudian yang keempat, was-sabiin, dan siapa orang-orang sabiin di sini? Kita akan berkenalan 4 kelompok yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 62. Di sini Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim, merekalah yang dimaksud pada Al-Baqarah 62 di sini. Tentu yang mengikuti syariat Ibrahim, karena banyak juga di zaman Ibrahim yang menolak dakwah Ibrahim. Contohnya ketika Nabi Ibrahim berada di Irak dalam kekuasaan Namrud, justru dakwahnya ditolak. Makanya dari situ Nabi Allah Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina. Di Palestina inilah baru kemudian berkembang dakwahnya. Kemudian yang kedua, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi ini? Kenapa disebut Yahudi? Asal kalimat Yahudi ini, ada yang mengatakan bahwa diambil dari kata-kata hudnah. Hudnah itu artinya kami bertobat dan kembali kepada Allah. Ada juga yang mengatakan kalimat hadu, orang-orang Yahudi di sini diambil dari Yahuda. Yahuda itu satu di antara putra Nabi Allah Ya'qub. Ingat waktu kita membahas nama-nama putra-putra Ya'qub. Di sana ada Yusuf,
kemudian Binyamin, kemudian Ruben, kemudian Yahuda, kemudian Lawa, Sam'un, Zabulun, Yasakir, kemudian Dan, Naftali, Jad, dan Ashir. Itu putra-putra Yakub. Nah, salah satu putra Yakub itu namanya Yahuda. Dari sinilah muncul Yahudi, dari turunan Yahuda tadi. Ada juga yang mengatakan kalimat hadu itu artinya taharraku, karena mereka tergesa-gesa ketika membaca Taurat. Makanya mereka disebut Yahudi. Berarti dari sini penamaan Yahudi karena 3 perkara. Pertama, diambil dari kata-kata hudna, dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 154 sampai 156. Allah mengatakan, walamma sakata Musal ghadab akhadal alwah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam reda emosinya, karena ketika itu kan Musa baru datang dari Bukit Saina mengambil Taurat. Tiba-tiba pulang, Bani Israel murtad, menyembah patung anak sapi yang dibentuk oleh Samiri. Jelas Musa marah. Maka di sini Allah mengatakan sesudah amarah Musa mereda, maka dia pun mengambil kembali papan Taurat itu. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Kemudian Allah mengatakan, dan dalam tulisan Taurat itu terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami. Falamma akhadathumur rajfatu, pada waktu yang telah kami tentukan, maka ketika kami goncangkan gempa, qala rabbi in syi'ta akhlaqtahum min qablu wa iyyai. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki tentu engkau membinasakan mereka dan juga membinasakan aku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kemudian Musa mengatakan, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna. Di sini ada kata inna hudna. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, itu hanyalah cobaan yang engkau cobakan kepada kami. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampunan yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengatakan, inna hudna, sesungguhnya kami kembali bertobat kepada. Di sini ada kalimat hudna ilai, kami bertobat. Jadi orang-orang Yahudi ini nisbatkan kepada siapa? 70 orang pilihan Nabi Musa yang bertobat. Lah dari 70 orang pilihan Nabi Musa yang bertobat itulah makanya muncul kalimat Yahudi ketika mereka mengatakan hudna.
Berarti Yahudi diambil dari kata-kata hudna dalam surah Al-A'raf 154 156 ini. Ini satu pendapat. Ya, kenapa muncul nama Yahudi? Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana sudah saya katakan tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu memiliki dua keturunan yang jadi nabi. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dari Ismail tidak ada keturunan jadi nabi kecuali penutup para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari Ishak ini turun nabi banyak. Ketika dia punya anak namanya Yakub, Yakub inilah disebut Israil. Sebagaimana ma'ruf di dalam Al-Qur'anul Karim kalimat Israil ini kan. Contoh saja umpamanya dalam surah Maryam. Kita lihat dalam surah Maryam ayat 58. Allah mengatakan, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Di sini ada kalimat Israil. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan keturunan Israil. Siapa maksudnya Israil di sini? Yakub. Dan dari keturunan Yakub gitu maksudnya. Lah dari Yakub inilah tersemat kalimat Israil. Nama lain daripada Yakub itu Israil, sehingga seluruh keturunannya disebut Bani Israil. Lah di antara Bani Israil ini, di antara putra-putra Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Dari Yahuda inilah muncul kalimat Yahudi. Nah, itulah kenapa kemudian disebut Yahudi. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, kenapa Bani Israil kemudian lebih dikenal orang-orang Yahudi hari ini, padahal putra-putra Yakub itu banyak kan? Itu disebabkan karena runtuhnya kerajaan Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, ketika itu kan Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ya. Lah kerajaan putra Sulaiman sendiri dan putranya yang lain, tetapi kemudian terpecah menjadi dua kerajaan. Lah kerajaan yang jauh dari kerajaan semula Nabi Allah Sulaiman, disitulah orang-orang Yahudi bergabung. Banyak orang-orang Yahudi yang kemudian bergabung dengan kerajaan yang kedua setelah pecahnya dua kerajaan era pasca meninggalnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka sejak itulah negara itu disebut Yahudi, negara Yahudi. Padahal di situ ada beberapa kabilah gitu ya, seperti Lawa juga di situ, ya, kemudian juga apa namanya Syamun juga di situ gitu ya. Jadi ada 4 kabilah kalau tidak salah, salah satunya Yahudi yang kemudian memisahkan dan membuat kerajaan sendiri, tetapi kerajaan itu justru kemudian lebih banyak dinisbatkan kepada Yahudi dan sampai hari ini. Ya. Dan tentu yang antum harus pahami ikhwatu fiddin, kalau kita cerita Yahudi zaman tempo dulu, tentu yang dimaksud Yahudi di situ adalah orang-orang yang beriman kepada Musa dan kepada Taurat. Jadi yang dimaksud Yahudi di sini, maksudnya Yahudi di zaman tempo dulu itu Yahudi yang beriman kepada kerasulan Musa dan juga Taurat. Tapi Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengikuti Taurat-Taurat yang sudah dipelintir. Ya, makanya di antara mereka ada yang menuhankan Uzair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi Uzair itu putra Allah.
Maksudnya Uzair itu Nabi Uzair yang ma'ruf, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu abad itu. Ya, Nabi Uzair itu mereka anggap itu adalah putra Tuhan disebabkan karena mampu menghafal Taurat dalam benaknya. Padahal Musa sendiri tidak hafal Taurat. Dia tetap memegang papan Taurat. Tetapi Uzair mampu menghafal Taurat. Makanya orang-orang Yahudi mengira bahwa Uzair itu keturunan Allah gitu ya. Oh, kalau orang Islam menghafal Quran banyak. Ya kan? Enggak juga dikatakan anak hafal Quran si Musa itu ya. Dikatakan anak Tuhan kan gitu ya. Karena terlampau banyak anak Tuhannya nanti. Karena yang menghafal Quran banyak dalam Islam. Ya. Dan satu-satunya agama yang bisa menghafal kitabnya hanyalah Islam. Kalau agama-agama yang lain jarang. Hampir tidak ada yang menghafal dengan teksnya gitu ya. Di luar kepala kitab-kitab mereka. Baik Yahudi ataupun Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa penamaan Yahudi itu diambil dari salah satu putra beliau, putra Nabi Yakub namanya Yahuda. Ada juga yang mengatakan karena kalimat hadu itu artinya taharruk, mereka bersegera, tergesa-gesa memahami Taurat. Bahkan mereka kemudian memelintir Taurat sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan yuharrifunal kalima an mawadi. Mereka suka merubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Adapun sejarah Yahudi semuanya hitam, tidak ada yang putih. Ya, tidak juga hitam putih. Ya, semuanya hitam. Karena orang-orang Yahudi itu dikenal dalam Al-Quran sendiri sebagai kaum pendusta para nabi. Bukan hanya sebagai pendusta para nabi, pembunuh para nabi. Makanya Nabi SAW saja ketika diajak dagang itu belum diangkat jadi nabi itu oleh pamannya Abu Talib, sama Buhairah Rahib disuruh balik lagi. Takut kalau seandainya ketemu orang-orang Yahudi di Syam, kemudian tanda-tanda kenabian mereka ketahui, nanti dibunuh lagi. Makanya Abu Talib pun kemudian tidak jadi membawa Rasul ke Syam dan balik ke kota Mekah gitu. Itulah sifat daripada orang-orang Yahudi. Taib. Kemudian kelompok yang keempat As-Sabi'in. Ini yang menarik. Mungkin antum sering dengar Yahudi, Nasrani. Ini agama As-Sabi'in, As-Sabi'ah ini apa? Ya, siapa mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala cantumkan sebagai kelompok yang keempat setelah menyebutkan orang-orang yang beriman di zaman Ibrahim, kemudian orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa, kemudian yang ketiga Nasrani dulu. Kenapa sampai disebut Nasrani? Kalau Yahudi saya sudah tahu tadinya. Ada yang mengatakan bahwa penamaan Nasrani ini ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diambil dari kalimat An-Nasirah. An-Nasirah itu satu tempat di mana Isa ibnu Maryam dilahirkan dan menetap di situ dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebuah tempat namanya Nasirah. Maka siapapun yang kemudian mengikuti ajaran Isa, mereka mengatasnamakan diri sebagai An-Nasarah. Diambil dari An-Nasirah, tempat kelahiran Isa. Ini satu pendapat tentang kenapa kemudian Nasrani disebut An-Nasarah. Kemudian yang kedua, dan An-Nasirah di mana? Letaknya di Palestina ya. Ya, tempat di Palestina di mana Isa bin Maryam lahir di situ dan diangkat sebagai nabi dan rasul juga di situ. Kemudian yang kedua disebut Nasara juga karena mereka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salam, mereka orang-orang Romawi berusaha untuk membunuh Isa. Ya kan? Berusaha untuk membunuh Isa karena ketika itu kerajaan Romawi di zaman itu sudah berhasil membunuh Yahya. Kemudian setelah itu membunuh Zakaria.
Kemudian mereka khawatir kalau kemudian Isa ini karena tahu bahwa Yahya dan Zakaria itu kan masih kerabatnya, otomatis dia bisa menggerakkan orang melawan kerajaan gitu ya. Maka sebelum terjadi kekhawatiran kerajaan ini, akhirnya kemudian mereka pun hendak membunuh Isa bin Maryam. Lah, kemudian Isa bin Maryam ini memiliki orang pilihan sebanyak 12 orang. Lah, orang-orang pilihan ini disebut Hawariyun. Disebut Hawariyun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ansari ilallah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, berkata Isa bin Maryam, siapa yang akan menolongku? Maka orang-orang Hawariyun yang berjumlah 12 itu mengatakan, kami yang akan menolongmu. Maka ketika dia kemudian menolong Isa, dalam bahasa Arab menolong itu kan nasara, yansuru nasran gitu ya. Maka kemudian diberi namalah Nasara itu dari kalimat Nasara, artinya menolong, membela gitu ya. Dari 12 orang pilihan Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika Isa hendak dikepung oleh pihak kerajaan Romawi kala itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke langit dan menyerupakan di antara 12 orang pilihan satu di antara mereka yang dibunuh, disalib, dan kemudian orang-orang Yahudi mengklaim mereka sudah membunuh dan menyalib Isa. Padahal Isa diangkat ke langit. Ya. Makanya kemudian karena sebab mereka menolong Isa dan kemudian diikuti orang-orang yang mengikuti ajaran Isa, maka ajarannya kemudian disebut An-Nasara. Jadi An-Nasara itu diambil dari kelahiran Isa An-Nasiri di Palestina sana, maka pengikutnya disebut Nasara. Ada juga diambil dari kata-kata Nasara itu artinya menolong. Jadi siapapun yang menolong agama Isa, siapapun yang berusaha untuk membentengi Isa bin Maryam dan ajarannya, maka mereka disebut An-Nasara. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita melihat An-Nasara di zaman itu tentu berbeda dengan Nasara di zaman sekarang kan gitu ya. Karena Nasara di zaman itu memang agama yang paling benar setelah agama Yahudi. Jadi mereka betul-betul berpegang kepada ajaran Isa bin Maryam. Mereka tidak menuhankan Isa sama sekali. Baru setelah kemudian ada yang mengatakan 300 tahun setelah Isa meninggal, muncul seorang yang bernama Paulus atau siapa namanya, yang tadinya ajaran Yahudi kemudian tanassar, pura-pura menjadi Nasrani, kemudian melakukan perubahan dalam ajaran Nasrani sehingga muncullah istilah-istilah yang kita kenal menurut mereka seperti Isa adalah anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan yang paling ekstrim yang mengatakan Isa adalah Tuhan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Al-Masih? Ya kan ada penanggalan namanya penanggalan Masihi. Masehi bahasa Arabnya Masihi. Kalau bahasa kitanya Masehi. Kenapa ada penanggalan Masehi? Karena diambil dari kelahiran Isa Al-Masih. Lalu apa bedanya An-Nasara dengan Al-Masihiyun? Ya. Sebenarnya munculnya kalimat Al-Masih ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ketika Allah mengatakan idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Nah, di sini kalimat masih kan itu ya. Ya. Dan ingatlah ketika malaikat berkata ya Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat. Ya, maksudnya kelahiran seorang bayi yang bernama Al-Masih Isa. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Kemudian orang-orang yang begitu Isa disebut Masihiyun. Ya. Ada yang mengatakan Al-Masih di sini seperti Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Secara bahasa Masih itu artinya masah, menyentuh. Jadi kalau antum memegang tangan kemudian digeser,
Diusap-usap itu namanya masih. Ya, masih itu orang yang mengusap. Ya. Sehingga yang dimaksud mengusap di sini karena memang di antara mukjizat Nabi Isa adalah mampu mengobati semacam penyakit apapun dengan cukup mengusap. Orang buta diusap jadi sembuh, gitu ya. Orang sakit diusap jadi sembuh. Orang mati diusap aja bisa hidup karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanya disebut Al-Masih, diambil dari mukjizat beliau. Ya, mukjizat Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa kemudian Isa pula dinasbatkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya? Sekali lagi karena tidak punya bapak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang meniupkan ruh kepada Maryam, gitu ya, lewat perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman itu, ya di zaman itu bukan di zaman sekarang, Nasara itu terbagi menjadi dua istilah. Ada yang menyebutnya Hawariyun sebagaimana surah As-Saffat 14, ada yang mengatakan mu'minina minan Nasara. Orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Nasrani. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, As-Sabi'in. Siapa As-Sabi'in ini? Ada yang mengatakan As-Sabi'in ini adalah pengikut Nabi Yahya. Nabi Yahya ibn Zakaria, atau istilah orang-orang Nasrani disebut Yuhanna, itu ya. Nabi Yahya ibn Zakaria. Jadi mereka menganggap bahwa As-Sabi'in ini kami pengikut Nabi Yahya. Dan mereka mengklaim bahwa As-Sabi'in ini agama yang paling tua. Jadi sebelum ada orang Yahudi, sebelum ada orang Nasrani, sebelum ada orang Majusi, agama As-Sabi'in ini agama yang paling tua. Bahkan mereka menisbatkan agama ini kepada putra Adam alaihi salatu wassalam, putra Nuh alaihi salatu wassalam, namanya Sam ibn Nuh. Maka mereka menisbatkan diri dengan Samiyun. Kami ini orang-orang Sam. Maksudnya Sam putra Nuh. Tetapi mereka meyakini bahwa nabi yang diutus kepada mereka itu Nabi Yahya. Nabi Yahya ibn Zakaria. Dan mereka para penyembah bintang. Ya, mereka para penyembah bintang. Kenapa mereka sampai mensucikan bintang? Keyakinan mereka terhadap tauhid sama dengan kita. Mereka mengesahkan, sebenarnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang As-Sabi'in, maksudnya Sabi'in tempo dulu, mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kemudian mereka meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk yang bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia. Sebanyak 360 makhluk itu kemudian diletakkan di alam cahaya di langit. Ya, lah makhluk-makhluk inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh Allah untuk berbuat seperti rububiyah Allah, mampu menciptakan ini, mampu menghancurkan ini, mampu itu. Dan mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu tempat para malaikat, sehingga mereka sangat mensucikan bintang-bintang. Tetapi agama ini memang tidak banyak, sampai hari masih ada, tetapi di Irak sana dan beberapa tempat, tapi jumlah mereka tidak berkembang. Kalau dulu ya, ini agama yang sangat besar gitu ya. Dan mereka pun punya kitab-kitab yang disucikan, beberapa kitab menurut keyakinan mereka gitu ya. Dan juga memiliki hukum fikih bagi mereka, sama ada sholat dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, tetapi bagi mereka, tokoh-tokoh agama mereka syaratkan bahwa tokoh-tokoh agama orang-orang As-Sabi'in ini pertama harus sehat rohani dan jasmani. Jadi kalau umpamanya orang buta tidak bisa jadi ustaz di agama Sabi'in ini. Orang pincang nggak boleh. Orang budak apalagi. Orang bisu, tambah nggak boleh gitu ya. Jadi betul-betul orang sehat secara fisik. Ya. Kemudian mereka tidak dikhitan, sama dengan Nasrani. Kalau Yahudi kan dikhitan, sama dengan Islam. Yahudi dikhitan, Islam juga di Islam itu. Tapi orang Nasrani As-Sabi'in tidak dikhitan. Ya, kebanyakan orang Nasrani tidak dikhitan karena tidak jadi syariat mereka dikhitan itu. Lain dengan Yahudi, mereka dikhitan. Makanya ketika Raja Herakli, Raja Romawi ya, ketika mendapatkan surat dari Nabi SAW, sebelumnya dia bermimpi bahwa kerajaannya dicaplok oleh orang-orang yang dikhitan.
Kemudian mimpinya dijelaskan kepada para peramal di sekitar kerajaan. Lah orang-orang menyangka bahwa jangan-jangan mimpi itu disyaratkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena belum ada surat dari Arab. Mereka nggak tahu bahwa orang Arab juga dikhitan gitu ya. Sementara bagi mereka orang-orang Romawi, setahu mereka yang dikhitan itu ya orang-orang Yahudi. Makanya kemudian penggawa kerajaan mengatakan kalau memang itu yang dikhawatirkan, kita bantai saja orang Yahudi katanya. Tapi setelah datang surat dari Nabi SAW, sebenarnya Hirakl ini sudah masuk Islam, tapi karena dia ingin mempertahankan negaranya, kerajaannya, akhirnya dia pun tidak masuk Islam. Tapi dia mengakui kenabian Nabi SAW karena mengikuti alur mimpinya tadi. Ya. Lah as-sabi ini tidak khitan mereka. Jadi mereka harus sehat jasmani rohani dan tidak ada khitan, dan mereka harus menikah, dan kalau punya istri tidak boleh mandul. Jadi istrinya harus beranak, ya, gitu ya. Baru jadi tokoh agama. Kalau istrinya mandul nggak bisa jadi ustaz. Kalau nggak dikhitan apalagi nggak boleh jadi ustaz. Nah, jadi mereka punya aturan. Termasuk juga ajaran mereka itu tidak boleh talak. Nggak ada talak, istilah talak di antara mereka. Kalau jadi suami istri ya seluruh selamanya gitu ya. Jadi suami istri itu nggak bisa milah-milih, ya itu dapat jodohnya lah kan gitu ya. Walaupun kecuali kalau sudah parah betul gitu ya, mungkin terjadi talak. Dan banyak hukum-hukum mereka. Tapi yang jelas bahwa kalimat as-sabi'in ini diambil dari kata sobah. Ada yang mengatakan bahwa sobah itu artinya taraka, meninggalkan. Jadi orang yang meninggalkan dari yang baik ke yang buruk, dari yang buruk ke yang baik, itu disebut sabi dalam bahasa Arab. Makanya Nabi SAW, orang Arab menyebutnya sabi, karena Rasul meninggalkan agama, tidak mengikuti agama jahiliyah dan membawa agama baru. Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam pun orang-orang mengatakan sabi Umar itu. Ya. Jadi itu kalimat sabi. Dan kalimat sabi ini dalam Al-Quran disebut dalam 3 ayat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua dalam surah Al-Ma'idah, yang ketiga dalam surah Al-Hajj. Disebut kalimat sabiin 3 kali. Sehingga para ulama menjadi khilaf, sebenarnya sabi ini siapa? Tadi pendapat yang pertama, as-sabi ini pengikut Yahya ibn Zakaria. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sabiin ini adalah mereka bagian daripada agama Nasrani, tapi bukan Nasrani. Mereka bagian daripada agama Nasrani. Tapi juga mereka mengatakan bahwa ya, sabi ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Dan mereka tidak memiliki agama sama sekali. Tidak memiliki agamanya, mengikuti fitrahnya saja. Wallahu a'lam, banyak khilaf di antara para ulama ini tentang agama as-sabiin ini. Yang jelas bahwa yang masyhur di antara ulama bahwa mereka mengakui bahwa Yahya itu sebagai nabi mereka. Itu saja. Maka di sini Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Jikalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi mereka pahala mereka di sisi mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Artinya bahwa siapapun yang beriman di zamannya, ingat ya, kita ini kan bicara tentang di zamannya. Kalau di zaman sekarang tidak boleh kecuali harus masuk Islam, tidak boleh. Karena Nabi SAW yang mengatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu bi illa kanu min ashabil jahil. Siapapun yang mendengar diutusnya diriku, kata Nabi SAW, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani gitu ya, maka ketika dia tidak beriman kepadaku, maka dia termasuk penduduk neraka jahil. Ya. Bahkan Nabi tegas-tegas mengatakan, kalau seandainya Musa hayyan, lau kana Musa hayyan summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kalau seandainya Musa Bani Israel hidup di zaman sekarang, kalian ikut Musa dan meninggalkan diriku, sesat kalian. Artinya apa? Seandainya nabi-nabi itu pun hidup, maka mereka pun harus gabung dengan Nabi SAW. Tidak bisa kemudian mendakwahkan syariatnya sendiri, karena Nabi SAW diutus bukan kepada kaumnya, bukan seperti nabi-nabi sebelumnya, tetapi Nabi itu diutus kepada seluruh manusia. Ketika diutus kepada seluruh manusia, berarti tidak boleh ada nabi setelah Nabi SAW, karena Rasul sudah diutus kepada semua manusia.
Ya, berarti tidak berhak ya orang-orang itu mendakwahkan agamanya kecuali harus mengikuti Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita menggabungkan Yahudi dan Nasrani, dalam Al-Qur'an itu ada istilah ahlul kitab kan? Ahlul kitab. Kalau disebut ahlu kitab, maknanya apa? Maknanya Yahudi dan Nasrani. Kalau disebut ahlu kitab, maknanya Yahudi dan Nasrani, tidak masuk as-sabiin. Ya, as-sabiin tidak masuk dalam kalimat ahlu kitab. Kalau diitlakkan ahli kitab dalam Al-Quran, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Lalu apa perbedaan Yahudi dengan Nasrani? Kalau Yahudi beriman dengan Musa dan syariatnya dan kitab mereka Taurat. Kalau Nasrani, maka mereka beriman kepada Isa dan kitab mereka Injil. Ya, kitab mereka Injil. Tapi Yahudi tidak menuhankan Isa. Yahudi tidak menuhankan Nabi Musa. Yahudi tidak mengatakan Musa itu anak Allah. Musa itu satu di antara 3 Tuhan. Tidak. Yang mengatakan seperti ini kepada nabinya hanya Nasrani. Yang mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, Isa Tuhan itu sendiri, hanya Nasrani. Yahudi tidak. Yahudi tidak mengatakan Musa anak Allah. Mereka yang mengatakan Uzair. Uzair anak Allah. Kemudian juga dari segi hari yang disucikan, orang Yahudi menghargai dan mensucikan hari Sabtu. Tapi orang Nasrani hari Ahad, Islam hari Jumat gitu. Kemudian juga dari segi kiblat, orang-orang Yahudi mereka mengambil kiblat Baitul Maqdis. Islam mengambil kiblat ke mana? Ke Ka'bah sana ya, ke Mekah. Orang-orang Nasrani ke arah timur. Ya. Kemudian juga dari segi keyakinan mereka terhadap Ibrahim. Semua mengakui, Yahudi mengatakan Ibrahim nabi mereka, Nasrani mengatakan Ibrahim nabi mereka, Islam pun mengakui Ibrahim itu adalah kakek buyut Nabi SAW. Dan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani dibantah dalam Al-Quran. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu seorang Muslim yang hanif, yang jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan mereka terhadap Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Orang-orang Nasrani mengakui bahwa Isa itu akan turun di akhir zaman. Isa akan turun di akhir zaman. Tetapi orang-orang Yahudi mengakui bahwa bukan Isa yang akan membebaskan dunia, tetapi Al-Masih Dajjal dalam keyakinan kita terhadap mereka. Jadi Isa menunggu, Nasrani menunggu Isa, Yahudi menunggu Dajjal, Islam menunggu Imam Mahdi, gitu loh maksudnya. Ya. Tetapi ikhwatu fiddin dimuliakan Allah, keyakinan kita Isa itu turun dalam rangka membantu Imam Mahdi, membantu syariat Islam, bukan menegakkan ajaran yang dibawanya. Karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia turun tidak berhak dia melancarkan dakwahnya. Karena ketika Isa diangkat ke langit sudah sempurna kenabiannya. Sehingga ketika turun dia bukan dalam rangka menyebar syariatnya, dia hanya ditugaskan untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Dan Isa berdoa kepada Allah untuk berjumpa dengan Rasul dan Allah ketemukan saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itu diantara perbedaannya. Kemudian secara hukum dalam Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal sembelihan mereka. Halal sembelihan mereka. Kemudian juga wanita-wanita mereka boleh menikah dengan laki-laki Islam, tapi tidak boleh dibalik. Nggak boleh wanita-wanita Islam menikah dengan laki-laki ahli kitab. Tapi wanita-wanita ahli kitab boleh menikah dengan orang Islam walaupun mereka tetap dalam agama mereka. Pamannya suami istri. Ini si istrinya tetap Yahudi, tetap Nasrani, tidak apa-apa. Selama persepsi pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Ya, syukur-syukur kalau suaminya bisa menarik ke dalam Islam gitu ya. Tapi kalau perempuannya yang Muslim, mereka yang laki-lakinya, maka haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi sembelihan mereka halal gitu. Kemudian terhadap jizyah, di zaman Rasul jizyah itu peti. Di Madinah itu kan ada orang Yahudi, ada orang musyrik.
Jizyah itu hanya berlaku kepada orang-orang ahli kitab saja. Orang-orang musyrik tidak berhak, mereka diperangi. Ya, mereka diperangi. Tapi ahli kitab kalau mereka menyerah, mereka tidak perlu keluar dari agama mereka. Cukup membayar upeti saja jizyah gitu ya. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata wa hum saghirun. Sampai mereka memberikan jizyah, upeti, dan mereka terhina di hadapan kaum muslimin. Tapi orang musyrik tidak berlaku hukum jizyah. Mereka harus masuk Islam, kalau tidak diperangi. Ya, artinya bahwa ahli kitab ini masih mendekati Islam dibandingkan orang-orang musyrik. Makanya ketika turun surah Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ketika itu kan orang Romawi perang bersama Majusi, kalah pula Romawi ini. Sedih Rasul dan para sahabat. Kenapa? Karena orang-orang Persia ini penyembah api, sama dengan orang-orang musyrik. Sementara orang-orang Romawi ini mereka Nasrani, memiliki kitab, makanya Rasul sedih, ya kan? Sehingga kemudian turun ayat sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Majusi. Dan betul, dalam beberapa tahun setelahnya, 10 tahun kemudian, Romawi berhasil mengalahkan Persia Majusi. Ya, tapi dengan sedihnya Rasul kekalahan Romawi menunjukkan bahwa ahli kitab itu masih ada kedekatan dengan Islam karena sama-sama diutus kepada mereka Rasul, diturunkan kepada mereka kitab, berbeda dengan orang-orang musyrik Arab yang tidak ada nabi, tidak ada kitab, dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahaya-bahaya Yahudi di dunia adalah Yahudi Asfahan. Yang paling bahaya dari semua Yahudi di dunia adalah Yahudi Asfahan, yang nanti akan menjadi tentara Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu kan nanti akan ke Iran, ke Asfahan, dan di sana ada 70.000 Yahudi Asfahan lengkap dengan seragam di kepala mereka, toyalis, kemudian menjadi pertama kali pengikut Dajjal. Makanya ulama mengatakan akhtaru anwa'il Yahud, sebahaya-bahaya Yahudi itu adalah Yahudi Asfahan, karena mereka Yahudi-Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Sudah azan. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.